Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ashari Basri. Saya akan membawakan materi pada kompetensi kalian desain pemodelan dan informasi bangunan dengan mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung dengan kompetensi dasar 3.6 menerapkan prosedur pembuatan gambar potongan gedung dan 4.6 membuat gambar potongan gedung. Adapun tujuan pembelajaran kita pada KIKD 3.6 dan 4.6 ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian gambar potongan gedung. Kemudian yang kedua, siswa dapat menguraikan fungsi gambar potongan gedung. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat gambar potongan gedung. Dan yang keempat adalah siswa dapat mempresentasikan gambar potongan gedung. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Semoga kita diberi nikmat kesehatan, tetap semangat dan terus berkarya. Adapun pengertian dari gambar potongan gedung adalah gambar dari suatu bangunan yang dipotong vertikal pada sisi yang telah ditentukan, di mana garis potong tertera pada denah dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan tersebut. Untuk lebih memahami pengertian dari gambar potongan, mari kita saksikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah sebuah rumah yang telah diberi garis potongan memanjang AA, kemudian diberi garis potongan melintang BB. Salah satu contoh yang bisa kita lihat pada ilustrasi berikut ini adalah untuk potongan memanjang AA, arah panahnya menuju ke arah utara, sehingga pengamat berdiri di selatan, kemudian melihat ke arah utara sesuai dengan arah potongan memanjang AA. Sehingga jika bangunan ini sepotong berdasarkan potongan memanjang AA, maka hasil potongannya akan seperti ini. Ini merupakan hasil potongan memanjang AA, di mana bisa kita lihat di sini item-item yang terpotong. Yang pertama, pondasi. Kemudian di sini ada tanah uruk, kemudian ada pasir uruk, spesi, kemudian ada lantai. Selanjutnya di sini juga ada slope. Kemudian ada bagian potongan dinding. Jadi dinding ini terpotong, ini juga terpotong, ini terpotong. Selanjutnya di sini ada plafon, kemudian ada kuda-kuda dan rangka atap, di mana pada rangka atap ini mengikuti bentuk rencana atapnya. Kemudian ada bagian-bagian bangunan yang terlihat ke arah potongannya. Misalnya kalau pada potongan memanjang AA di sini itu ada kusen jendela yang terpotong, sedangkan pintu di sini utuh karena tidak terpotong. Begitu pula juga dengan jendela yang ada di sini, itu tidak terpotong karena tidak terkena garis potongan memanjang AA. Potongan itu menunjukkan prinsip struktur bangunan, kedudukan elemen bangunan, konstruksi dan bentukan, ukuran, dan juga bahan yang dipakai dalam bangunan, serta dapat pula menunjukkan kaitan dengan sistem bangunan. Secara garis besar, prosedur untuk membuat gambar potongan pada rumah sederhana ada 4 langkah. Yang pertama, membuat garis potongan. Yang kedua, memotong atap. Yang ketiga, memotong ruang. Dan keempat, memotong pondasi.
Untuk dapat menghasilkan gambar potongan yang lengkap dan informatif, maka perlu dibuat tempat atau garis potong pada bangunan. Garis potong ini dapat digambarkan melalui denah bangunan. Ini merupakan salah satu contoh denah yang telah diberikan garis potongan. Jadi, garis potongan ditandai dengan garis strip, titik strip, dengan simbol arsitektur seperti pada gambar ini. Tempat-tempat yang perlu dijelaskan biasanya pada ruang-ruang istimewa, semacam kamar mandi, karena distribusi sistem air bersih dan kotornya yang akan berpengaruh pada konstruksi balok, plat, atau kolom. Jadi pada gambar potongan ini, atau gambar denah yang diterapkan gambar potongan ini, garis potongnya itu melalui kamar mandi, kemudian melalui ruang-ruang lainnya. Penerapan garis potongan bisa juga kita lihat seperti pada gambar ini. Jadi bentuk garisnya tidak mesti harus lurus. Jadi jika kita ingin memperlihatkan bentuk atau potongan ruang tidur, maka garis potongannya bisa seperti pada gambar ini. Kemudian garis potongan bisa lebih dari satu dan ditandai dengan nama potongannya. Misalnya ini adalah potongan AA, kemudian ini potongan BB, kemudian ini adalah potongan CC. Jadi dimungkinkan untuk lebih dari satu potongan. Potongan pada atap dimaksudkan di samping untuk memperlihatkan konstruksi sistem struktur atap, juga memperlihatkan fungsi-fungsi atap. Struktur utama atap harus dapat dilihat apakah atap menggunakan rangka atau gunung-gunung dan sebagainya. Bagaimana sistem rangka atap ditopang, apakah kolom atau dinding, sangat perlu bagi penjelasan sistem struktur pada gambar kerja. Jadi ini adalah salah satu contoh dari gambar struktur atap dari rumah sederhana ini. Jadi pada atap ini menggunakan kuda-kuda kayu dengan rangka seperti pada gambar ini. Jadi kalau kita lihat pada gambar 3 dimensinya seperti ini. Memotong ruang selain untuk memperlihatkan sistem struktur utama, juga ditujukan untuk memperlihatkan kondisi interior bangunan. Dengan demikian, konstruksi interior pada potongan juga diperlihatkan. Namun untuk menghindari kerancuan dengan sistem struktur, elemen-elemen interior ini biasanya digambarkan khusus pada detail potongan. Pada denah yang akan kita buatkan gambar potongan, pada potongan memanjang AA karena arah panahnya menuju ke atas, maka terlebih dahulu kita hilangkan bagian bawah bangunan ini untuk memudahkan kita mengerti mengenai potongan. Jadi seperti pada gambar di samping. Pada gambar ini, pada dinding ini, karena terkena garis potongan, maka digambar dua garis seperti pada gambar tampak 3 dimensi ini. Ini karena terkena garis potongan, maka dibuat dua garis. Kemudian dinding ini juga sama, kena garis potongan, ini juga, dan ini sama. Sedangkan pada ruang tidur ini, itu digambar satu garis. Jadi kalau kita lihat dari gambar 3 dimensi, itu kelihatan satu garis karena tidak terkena garis potongan. Sedangkan pintu dan jendela ini kelihatan, kemudian untuk ruang tidur ini itu kelihatan pintunya, sedangkan pada WC
itu digambar satu garis karena tidak terkena garis potongan. Pondasi dipotong untuk memperlihatkan posisi-posisi pondasi utama dan lainnya. Potongan ini juga kadang diperlukan pada beberapa tempat untuk menginformasikan maksud tertentu dari penggunaan rancangan pondasi yang perlu mendapatkan dalam proses pembangunan. Bagian pondasi yang perlu dijelaskan adalah penggunaan sistem pondasi dalam dan dangkal yang mungkin digunakan. Penggunaan jenis pondasi dangkal, menerus untuk dinding atau titik untuk kolom, serta penggunaan pondasi yang lebih kecil seperti rolak dan juga sluh yang berfungsi sebagai pondasi. Jadi contohnya pada gambar ini menggunakan pondasi menerus seperti pada gambar potongan yang telah jadi ini. Kemudian ini merupakan gambar 3 dimensinya. Ini merupakan salah satu contoh gambar potongan di mana ini merupakan gambar denah yang telah diberi potongan horizontal AA, kemudian potongan vertikal BB. Jadi pada potongan horizontal AA hasilnya sebagai berikut. Jadi pada potongan AA itu terlihat di sini mulai dari struktur atas yaitu penutup atap, kemudian rangkanya, kemudian turun ke dinding, kemudian ke pondasinya. Kemudian dilengkapi dengan keterangan, kemudian ketinggian dari bangunan, kemudian dimensi ruang, kemudian terakhir ditambahkan oleh legenda. Selanjutnya untuk potongan BB, arah vertikalnya itu sama, hasilnya seperti ini. Dilengkapi juga dengan rangka, kemudian strukturnya sampai ke pondasi, kemudian dilengkapi keterangan, ketinggian levelingnya, kemudian jarak atau dimensi ruang, kemudian dilengkapi juga dengan legenda. Biasanya seperti ini. Adapun kesimpulan pembelajaran pada materi menggambar potongan adalah potongan merupakan gambar dari suatu bangunan yang dipotong vertikal pada sisi yang ditentukan dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan tersebut. Kemudian ada fungsi potongan, kemudian prosedur untuk membuat gambar potongan. Demikianlah tadi materi mengenai gambar potongan gedung, dan semoga materi yang telah saya bawakan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.